Oke, teman-teman, balik lagi dengan kita di acara podcast Ngoceh, Ngobrol Receh. Kita kembali lagi ya. Ya, Halo. halo. Nah, kita kembali lagi ngobrol receh aja nih ya. Ngobrol yang receh-receh dan juga berita yang receh-receh. Berita pertama, apa berita pertama? Oke. Nyepi ya. Nah, aku dulu nih. Aku kan orang Bali, lahir di Bali dan memang orang Bali asli. Oke, ya. Kalau aku orang Bali, tapi besarnya di Jawa. Besar di Jawa. Besar di Jawa dan ya culture-nya udah Jawa banget lah. Jawa. Mas-mas Jawa, tapi Bali. Oke. Pas kamu di Jawa, ngerayain Nyepi juga? Pasti ngerayain Nyepi? Ya, masa yang lain? Nggak, maksudnya kalau di Bali itu kan ngerayain Nyepinya memang jalan-jalannya yang sepi. Kita didukung lah di Bali kayak benar. Jalannya sepi, nggak ada penerbangan, nggak ada lampu pas malam di jalan-jalan. Jadi kita tuh merasakan memang Nyepi gitu. Kalau di Jawa kan motor masih ada, lampu masih ada. Nah, bagaimana caramu menyikapi bahwa aku nih mau merayakan Nyepi gitu loh kalau di Jawa? Oke. Gini, kalau dulu ya, Nyepi di Jawa itu yang paling yang mati lampu, kan ada 4 tuh, mati geni, mati lelaungan, dan lain-lain. Nah, itu hanya cuma satu rumah aja. Dulu, di rumahku aja Nyepinya. Jadi cuma satu rumah yang mati lampu dan nggak keluar sama sekali, keluargaku aja. Tapi yang lain, kan bukan Hindu semua, kan agama lain semua. Jadi mereka, kalau di lingkunganku dulu, memang mereka mengetahui kalau kita itu Hindu. Dan hari ini adalah hari Nyepi, katakanlah seperti itu. Oke, berarti acara Nyepi ini menurutmu Hindu apa adat? Dari sepengetahuanmu. Nyepi? Nyepi. Dari agama atau adat? Dari adat. Adat kan, ya. Kenapa kalau aku bisa ngomong adat? Karena Nyepi ini sudah ada dari dulu. Dan Nyepi ini berdasarkan kebudayaan-kebudayaan yang ada dari Bali. Ya kan? Disclaimer dulu, ini pendapatku ya sebenarnya. Nah, kenapa ada Nyepi? Kenapa Nyepi itu aku sebut adat juga, atau kebudayaan yang telah ada dari dulu? Karena orang-orang dulu lebih, kalau mereka beribadah, itu harus tempat yang suci. Sepi, sunyi, agar katakanlah kalau kita meminjam bahasa dari agama lain, biar kita itu lebih kusyuk. Nah, kalau di Jawa beli ya, aku kalau Nyepi itu puasa loh, 24 jam. Puasa? 24 jam. Oke. Puasa 24 jam. Dari bisa jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, atau jam 12 malam sampai jam 12 malam. Itu puasa, benar-benar puasa nggak makan. Seperti itu. Tapi kemarin pengalamanku, aku culture shock sebenarnya. Kenapa? Pernah aku Nyepi di Bali. Tapi pas Nyepi ini udah di Bali ya? Ya, Bali. Pertama kali Nyepi di Bali. Nah, gimana perbedaannya pas kamu Nyepi? Perbedaannya itu culture shock. Kenapa aku bilang nggak bisa culture shock? Kenapa? Nggak puasa. Malah kayak pesta makan, gitu. Makan-makan besar. Yang notabene dari dulu, dari kecil ya, dari kecil, dari sampai aku baru pindah ke Bali di tahun 2019 kemarin, itu puasa terus. Meskipun aku merantau di Malang, terus dan di luar Malang juga, di Jogja juga, tiap Nyepi, kalau nggak di kosan, kalau ini waktu merantau, atau di pura. Kalau katakanlah kita itu mekemit ya. Ya, mekemit. Itu puasa 24 jam. Jadi ini sebenarnya pesan untuk kita sebagai orang Bali ya. Sebagai orang Bali, ini si Arya ini orang Bali tapi sering merantau, sering Jawa dan lain-lain. Dia menjalankan berata penyepiannya benar-benar dijalankan gitu. Maksudnya gini, sebenarnya malu sih kalau aku ya sendiri ya, diriku sendiri tuh malu dengar ceritamu yang kamu tuh puasa, nggak keluar rumah dan lain-lain. Aku sebenarnya malu. Jadi
Ya sebagai pelajaranku aja. Oke. Nah, Oke. kalau dari kata Bli tadi kan malu ya. Tapi kalau menurut Bli nih, Hmm. bisa nggak Bali ini merayakan Nyepi itu seperti orang-orang yang ada, ya katakanlah Hindu yang ada di Jawa? Nah, sebenarnya ini Puasa. sih tergantung personalnya ya. Jadi tergantung orangnya sendiri. Oke. Enggak, gini disclaimer ya, ini enggak semua orang Ya, bisa yang menjalankan. iya kayak maksudnya itu gini, banyak juga orang yang menjalankan atau penyepian seperti kamu di Jawa, puasa, Ya. bersemedi dan lain-lain ada, tapi ada juga segelintir orang termasukku gitu loh, enggak menjalankan itu gitu karena circle mungkin ya, aku nggak tahu Lingkungan mungkin lingkungan mungkin karena memang enggak menjalankan itu, tapi seharusnya sih harus menjalankan itu. Nah, emang di dalam Nyepi itu kita apakah diwajibkan berpuasa atau tidak sebenarnya? Sebenarnya dari eh, yang kita ketahui ya sebagai orang Bali itu kan ada berata penyepian itu ya seharusnya dijalankan. Antara wajib dan enggak itu, kalau wajib itu kan ada hukumnya nanti. Ya. Nah, berarti kamu wajib berpuasa. Kalau nggak berpuasa, hukumnya kayak gini kan gitu loh jadinya. Nah, mungkin kita tuh belum tahu ya. Aku ya, khususnya aku sendiri itu belum tahu hukumnya seperti apa. Mungkin orang-orang yang udah ilmunya udah memang udah tinggi-tinggi itu tahu. Jadi mereka pasti menjalankan kayak puasa dan lain-lain, tidak menyalakan api dan lain-lain gitu loh. Jadi mungkin masalah ini perlu disosialisasikan lagi dari pihak-pihak yang terkait ke Banjar-Banjar kayak atau kemana tentang Nyepi ini gitu. Oke, berarti terus pertanyaanku ya, hakikatnya Nyepi itu seperti apa sebenarnya? Apakah hanya untuk merayakan atau koreksi diri atau cerminan diri kita atau seperti apa itu misalnya? Ya sebenarnya untuk merenung sih, untuk merenung dan juga mengasih ruang logikanya ya, sebagai berpikir logika aja, mengasih ruang kepada alam. Karena sudah kita kayak polusi dan lain-lain, kayak burung-burung, kita kasih ruang mereka biar bernapasnya lega lagi. Kayak kita tuh riset alam lah gitu. Jadi mengatur ulang. Jadi satu hari itu cukup untuk bikin semuanya berhenti, hening, tidak ada kegiatan, merenung dan lain-lain. Karena di Bali itu tahun barunya itu kan di Nyepi sebenarnya. Itu bukan dari kalender akhir Desember, bukan. Pergantian tahun di Bali itu adalah Nyepi ya. Gitu. Nah, kan ada berita nih kemarin aku baca, ada di satu daerah lah, kita tidak bisa menyebutkan daerahnya, tapi ini di Bali. Pada saat Nyepi itu mereka itu keluar rumah. Nah, tanggapan itu gimana? Nah, kan udah. Nah, ini yang keluar rumah nih warga Bali kah? Warga lokal kah? Warga luar kah? Nah, menurut Bli gimana nih? Katakanlah ini warga luar yang udah tinggal lama di Bali. Nah, berarti mereka belum paham. Menurutku belum paham soal Nyepi. Jadi Nyepi itu dipakai ajang buat ajang kebebasan diri. Jadi bebas, nggak ada motor, nggak ada yang lain-lain, jadi bebas. Kita tuh bisa di jalan raya, kayak ngapain. Sebenarnya orang-orang yang keluar, apalagi upload-upload di media sosial, kayak gitu, mereka belum paham sih menurutku. Soal Nyepi, belum paham. Karena kan pas Nyepi itu udah ada pecalang ya. Pecalang yang menjaga bahwa warga itu nggak keluar rumah. Kita jelasin dulu, pecalang itu apa sebenarnya? Pecalang itu adalah polisi adat sih, ya polisi adat yang menjaga adat. Jadi setiap kampung, jadi setiap desa itu punya pecalang sendiri, setiap banjar punya pecalang. Jadi untuk menjaga desanya sendiri, keamanan desa. Makanya
kalau saya sendiri sebagai diri sendiri tuh sebenarnya enggak, kalau ada kan ada nih berita yang lagi booming nih soal ormas-ormas nih. Ya, saya baca itu Ya, juga. soal ormas-ormas itu sebenarnya kalau di Bali itu enggak masuk dia soal ormas karena udah ada pecalang nih. Ya, Setiap banjar tuh udah ada pecalang, desa juga ada pecalang. Jadi untuk di Bali ya khususnya, kalau aku tuh dari berita yang viral-viral soal ormas yang ke Bali itu sih logika kita tuh nggak make sense sih. logikanya nggak make sense ya. Ya karena Nah, menurut Bli gini nih, aku punya pemikiran aneh nih. Menurut Bli, orang-orang luar Bali lah, bukan orang asli Bali, yang stay lama lah di Bali, tinggal di Bali udah dari puluhan tahun, yang tidak menghormati Nyepi ini gimana tuh? nah kalau hal itu kan udah ada sanksinya ya. Di setiap desa tuh sanksinya berbeda-beda. Jadi ada, kalau di desaku sendiri tuh sanksinya kalau diketahui nih kita keluar jalan-jalan ditangkap pecalang, sanksinya itu ada, kita tuh harus kasih beras ke setiap rumah. Oh itu, tapi itu berbeda-beda ya? Setiap daerah itu berbeda ininya sanksinya, karena udah ada sanksi. Jadi seharusnya orang-orang udah paham sih bahwa pas nyepi ini nggak boleh keluar. Pokoknya itulah, jangan keluar. Terserah kalian di dalam kayak apa, itu kan urusan pribadi masing-masing. Urusan pribadi. Kalau kalian mau puasa silahkan. Kalau nggak mau puasa harus puasa mulai sekarang. Oh, gitu. Jadi kita harus menghargai budaya kita. Budaya setiap orang lah ya. Iya, harus. Meskipun itu bukan orang Bali sekalipun, kita harus menghargainya. Harus menghargai, karena di mana bumi dipijak, di sana ada flat earth. Oh bukan, flat earth lagi nih. Oke, gitulah. Jadi saling menghargai ya. Kalau aku umpamanya di Jawa juga pasti pas Lebaran gitu menghargai pasti. Iya, kita kan juga namanya juga kan kita hidup di satu tempat. Iya. Di beda tempat kita harus menghargai nilai-nilai dan budaya masing-masing tempat itu sebenarnya. Nah, gitu. Balik lagi nih Bli, tentang pecalang tadi. Kan tadi Bli bilang pecalang itu adalah polisi adat di masing-masing kampung nih. Nah, aku baca berita kalau ada pecalang yang dipukuli oleh suatu ormas lah. Kita nggak usah bilang ormasnya apa. Ormas nih. Ormas. Oh, ya, okay. Nah, itu tanggapannya Bli gimana tuh? Ya, jadi kalau adat, ngomong adat nih, sebenarnya aku ini bukan orang yang ngerti, sok-sok ngerti ya. Jadi dari ini tetap berbicara logika berpikirku sendiri. Iya, ya. Kalau di Bali itu, kalau di adat, polisi atau penegak hukum atau apalah, kalau di Bali atau di adat tuh yang paling tinggi itu sebenarnya pecalang. Pengamanan, kalau ada pencuri atau kalau ada keributan atau kejahatan pasti pecalang. Kalau di adat ya, terbilang di adat. Untuk awalnya memasuki tanahnya itu pasti pecalang. Harus ada pecalang dulu ya? Sebenarnya pecalang sih, itu kalau kita mau ngelapor nih, melapor sesuatu, kamu memang kalau kamu nih di daerahmu nih, kamu dicuri nih, pencurian, boleh sih kamu langsung lapor polisi gitu? Boleh. Tapi biasanya kamu bisa lapor pecalang dulu. Itu kalau dari logika aku sendiri ya. Karena pecalang yang tahu wilayahnya tahu, jadi tahu orang-orangnya siapa. Jadi kalau kan diselidiki, kalau memang itu bukan orang dari kampungnya, daerahnya, barulah kan diselidiki, langsung lapor ke atas polisi. Tapi kan tidak menutup kemungkinan pecalang bisa koordinasi dengan polisi juga. Bisa, itu pecalang tuh ada link ke sana, boleh. Terus gimana yang balik lagi gimana itu pecalang yang dipukulin oleh ormas-ormas itu? Kalau pecalang sampai dipukuli oleh ormas di daerahnya sendiri, di mana logikanya itu? Nah, jadi yang pertanyaan gini, ormasnya ini dari satu desa kah? Dari satu daerah kah? Gitu jadinya. Kalau memang dari satu banjar atau dari satu wilayah desa, mungkin itu
dendam pribadi, tapi beritanya yang muncul itu adalah pecalang digebukin ormas. Ya. Itu jadinya yang muncul beritanya biar hangat. Kita kan nggak tahu nih, apakah mereka saling kenal, apakah memang satu desa, satu banjar, punya masalah pribadi, dendam kan, Atau jadi iri. iri juga kayak gitu. Jadi mereka tuh pure, mereka tuh adalah kayak human to human gitu lah. Jadi nggak ada atribut-atribut yang masuk di sana, pecalang dan ormas gitu. Oh, seharusnya tidak membawa atribut yang lain. Atribut itu. Okay. Jadi beritanya kalau membawa atribut pecalang dipukuli oleh ormas kayaknya. Gimana itu? Selidiki dulu, kayak yang kita sering bilang kan ke netizen, kalau ada berita itu dipikir dulu. Pikir dulu, masuk logika enggak, jangan langsung dicerna kayak gitu. Langsung dimakan, nanti akhirnya miskomunikasi, misunderstanding. Iya, understanding you. Ya. Oke, Nah, balik lagi nih ke adat-adat di Bali nih, Bang. Jadi sebenarnya adat ini apakah udah tercipta atau taken for granted atau turun langsung seperti itu? Wah, ini bukan kapasitas saya sebenarnya ya. Oke. Untuk menjelaskan ini ya, terlalu berat gitu loh. Jadi selama saya di Bali, saya kan nggak tahu nih sebenarnya adat ini awalnya dari mana gitu loh. Kayak saya juga sering bertanya-tanya pada diri, logikanya, kenapa sih ada canang bentuknya seperti ini, ada harus Banten bentuknya seperti ini, siapa sih yang menciptakan awal? Umpama kalau nggak ada canang ini, nanti gimana jadinya sih? Apakah upacaranya lancarkah? Apa jadi berantakan-kah? Ya. Itu logikanya. Aku pernah berpikir seperti itu, walaupun aku seorang Bali. Jadi aku tuh sebenarnya belum dapat pencerahan soal yang kamu tanyakan tadi. Kalau nanti ada teman-teman yang mungkin tahu lebih ilmunya lebih bagus, bisa menjelaskan, langsung di komen ya. Komen aja, itu adat-adat kita ini awalnya dari mana gitu loh. Apakah diciptakan seseorang adat ini atau memang pure apa namanya? Turun dari langit. Taken for granted. Ya, gitu. Oke. Tadi kan kamu yang nanya-nanya soal adat Bali nih. Oke. Nah, ini sekarang aku yang nanya sekali nih. Soal berita ya, ini ada berita. Mumpung kamu kan lama di Jawa juga. Nah, bagaimana tanggapanmu soal berita yang ini berita ada nih beritanya. Jadi apa tanggapanmu kalau seorang pria Muslim datang ke kopi tiam non halal? Nah, antara dia, maksudku gini, pertanyaanku ya pribadi, antara dia udah tahu bahwa itu tidak halal atau dia belum tahu. Jadi dia belum tahu kayak gitu. Jadi anggaplah sekarang pertanyaan pertama, dia udah tahu nih bahwa kopi itu nggak halal. Kenapa harus ke sana? Gimana tanggapanmu soal berita itu? Oke, ini menurutku ya, kenapa dia seharusnya tahu nih kopi tiam ini nggak halal kan? Harusnya tahu dia. Ya harus, kan tadi harus. Anggaplah dia tahu ya. Anggaplah dia tahu dan kopi tiam ini non halal. Kenapa dia masih ke sana? Nah, mungkin dia ingin, pengen ngopi nih, pengen mencoba hal baru mungkin. Disclaimer ya, mungkin mencoba hal baru. Nah, kenapa? Kok bisa dia pengen mencoba hal baru? Padahal dia tahu. Non halal. Oke. Jadi kalau dari logikamu sendiri, kalau memang kamu tuh Muslim, kamu udah tahu kopi tiam itu enggak halal, dari logikamu sendiri gimana? Ya menghindari cari kopi tiam yang halal. Seharusnya. Seharusnya kita mencari, kalau nggak ada yang halal pun kita bisa mencari coffee shop yang halal dong. Oh iya. Emang kopi tiam ada yang haram ya? Apa ada campuran apa? Nah, itu kan beritanya kayak gitu. Kalau masalah kopinya apa mungkin kopi nggak mungkin haram ya? Ya.
makanannya mungkin. Menurutmu kalau dari berita itu apa yang menyebabkan kopi itu dianggap nggak halal menurutmu? Secara kopi. Emang ada yang haram? Kalau kopi luwak itu dari nya luwak, kotoran luwak kan? Menurutmu halal apa haram? Dari sepengetahuanmu lah, logikamu lah. Secara logika sih enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Ya haram karena kopi kan. Iya. Kita kan konteksnya kopi nih. Nggak ada haramnya kopi itu. Justru kita dianjurkan minum kopi kan. Iya. Untuk memperlancar di pagi hari apalagi. Iya. Untuk memperlancar dan agar kita tidak mengantuk. Kalau halal haram, mungkin ya kotoran babi itu mungkin. Nah, lanjut ke sana. Nah, gimana kalau ternyata binatang ini diharamkan? Contohnya, let's say babi itu diharamkan. Nah, anggap aja ini si luwak ini diharamkan. Anggap aja. Ya, kita receh-receh nih. Anggap aja luwak ini diharamkan. Nah, masih haramkah dia ketika kotorannya itu diolah jadi kopi? Jadi haram. Masih haram. Masih haram. Oh, berarti jadi kopinya itu udah haram. Bukan, karena gini, binatangnya ini sudah diharamkan sebenarnya. Apapun produk atau apapun hal yang dikeluarkan ataupun yang diolah dari binatang yang haram ini tetap haram. Termasuk minyaknya? Iya. Haram juga? Haram juga. Nah, berarti sekarang kebalikannya. Untuk news yang tadi, berita yang tadi. Andai kata dia itu nggak tahu, nggak ngeh kalau kopi itu ternyata haram, nggak halal. Ya, dia nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Anggap aja dia nggak tahu. Nah, terus anggaplah dirimu nih, kamu ke kopi itu, kamu seorang muslim, minum kopi, tapi kamu nggak tahu nih bahwa itu tidak halal, itu haram. Tapi kamu udah terlanjur minum. Ya. Nah, gimana? Kalau awalnya kita nggak tahu, itu tidak masalah, tapi dihentikan. Oh, jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan. Oh, ada gini ya, ada hukumnya. Ketika kamu nggak tahu namanya ini, ternyata setelah kamu minum beberapa, dibilang itu ada minyaknya, minyak yang haram lah. Apa hukum dari dirimu sendiri? Gimana kamu? Sakitkah? Kamu meninggalkah? Gimana? Nggak separah itu sih sebenarnya. Cuman secara akidahnya dari agama yang sebelah, kalau kita udah terlanjur dan kita tidak tahu, lebih baik dihentikan. Atau meskipun ada konsekuensi dari kesehatan pun nggak ada sebenarnya. Tapi lebih baik, akan lebih baiknya dihentikan untuk minum. Untuk kesehatan juga sih ya sebenarnya. Bisa jadi kesehatan, tapi bisa jadi tidak juga. Oh iya. Itu. Oh berarti berita yang tadi itu kita belum tahu pasti ya, kayak dia tuh sebenarnya tahu apa tidak itu bahwa di tempat itu non halal, apa memang udah tahu nih, tapi nyelonong ke sana minum gitu lah. Ya. Dan kita nggak tahu ini kan yang jadi kambing hitam tuh kopi ya. Makanya jadi, itu. Apakah tahu dia khilaf? Iya khilaf ya. Oh dia khilaf. Ya. Nggak tahu, tiba-tiba minum, wah haram nih. Ya kayak gitu ya, kita belum tahu ya beritanya ya, karena yang ini yang di kambing hitam tekan tuh kopi, yang benar kopi apa makanan di sekitarnya yang haram kan nggak tahu. Oh ya, bisa jadi sih. Oke, ini berita selanjutnya. Gubernur Koster Bali tidak butuh ormas preman. Ya, ini balik lagi sih yang tadi sih, pembahasan kita yang tadi sih, karena kan ada pecalang juga kan, dan pecalang itu kan polisi adat yang sudah ditugaskan untuk mengamankan desa adat tersebut, masing-masing desa adat. Tapi buat apa preman ormas lagi, itu buat apa? Karena kita udah ada pecalang sebenarnya. Nah ini kan dari berita ini ada kata-kata ormas preman. Oke. Ya, jadi di
tekankan sekali lagi sama Pak Gubernur. Jadi ini nggak butuh ormas yang preman. Yang premanisme Yang ya. preman ini ya. Dari beritanya kan ada kata preman. Jadi gimana kalau ormasnya nggak preman? Terus fungsi pecalang apa kalau udah ada ormas? Iya, balik lagi dari penjelasan kita. Maksudnya kan dari berita ini kan ada penekanan bahwa ormasnya preman gitu. Jadi kalau nggak preman, ormasnya berarti diterima. Tergantung dulu nih. Ini kontribusi ormasnya untuk apa tuh? Apa dulu untuk desanya? Apakah positif atau negatif? Kalau positif bisa jadi didukung oleh gubernur kita. Kalau negatif, ya buat apa? Iya, gitu ya. Itu ya beritanya ya. Jadi itu berita benar-benar memang ada beritanya. Jadi kita cuma bahas-bahas saja yang receh-receh sepengetahuan kita. Nanti komen ya. Komen ya. Apakah berita yang kita bahas ini benar atau memang hanya hoax, pengalihan isu, kita nggak tahu ya. Apalagi nih? Oke, nambah dikit lagi ya, sedikit lagi karena kamu dengar nggak? Pernah ada berita bahwa nyepi di Bali mau dihentikan. Pernah dengar nggak beritanya? Belum. Itu kalau dihentikan mau dihentikan. Coba deh cari deh. Ada beritanya bahwa nyepi itu mau ditiadakan karena dari pihak-pihak nggak tahu ya. Aku cuma dengar di media sosial selentingan antara itu benar beritanya apa hoax atau pengalihan isu, aku nggak tahu. Ini masih dicari beritanya apakah ada tuh. Jadi kalau menurutmu nih, logikamu kalau memang betul ada segelintir pihak yang ingin nyepi itu ditiadakan, gimana menurutmu? Nggak setuju sih. Setuju kan? Ya karena apa? Karena nyepi itu kan udah dari dulu nih, dari dulu, dan itu udah dari turun temurun dari nenek moyang kan, nyepi itu. Dan kalau dihentikan, esensinya hari raya nyepi apa? Kalau nggak ada catur berata penyepian. Nah itu sebenarnya kenapa ada selentingan hal berita yang nyepi mau ditiadakan karena alasan bla 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 bla. Itu sih yang aku dengar, antara benar atau enggak atau cuma isu, aku nggak tahu. Ini masih dicari beritanya, semoga dapat ya. Kalau memang kalau misal nih nyepi ditiadakan, udah terjadi nyepi ditiadakan. Hebat banget orang yang bisa merubah adat kita. Nyepi aja adat dari turun temurun dihentikan, apalagi yang kecil-kecil. Oh iya, pasti akan hilang itu. Bisa hilang. Kayak contoh ngiring. Ngiring. Kalau ada segelintir orang yang merasa terganggu, ngiring itu bikin jalan macet, bikin jalan ini di stop dan lain-lain, bisa dihentikan juga dong. Ya, ada beritanya seperti ini. Yang hari raya besar aja dihentikan, apalagi yang kecil ya? Ada beritanya. Oke, ini beritanya nih. Berita bahwa nyepi akan ditiadakan tidak benar. Nyepi tetap akan diperingati pada tanggal 29 Maret di Bali 2025. Oh, itu berarti yang nyepi waktu ini. Ya. Oke, itu. Jadi itu berita hoax loh. Nah, itu makanya aku wanti-wanti bilang ke netizen, kalau ada berita itu jangan langsung dipercaya. Kalau ada berita, mending kirim ke kita bahas biar tahu itu benar apa tidak. Gitu. Jadi kita klarifikasi juga. Klarifikasi di sini. Jadi berita nyepi ditiadakan itu hoax atau hoax. Gitu, ya. Tidak benar ya. Tidak benar ya. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin, sehebat apapun orang kayaknya nggak bisa menghentikan. Soalnya nyepi itu udah nasional. Iya. Sehebat apa orang yang bisa menghentikan hari raya nasional? Iya, betul. Jadi nyepi itu nyepi lagi ya. Gini, pernah nggak ngerasain nyepi 3 hari di Bali? Nyepi 3 hari? Ya. Belum. 2 hari lah. 2 hari kayaknya. 2 hari. Belum pernah. Ya, 1 hari itu aja. Ya. Berarti pas pandemi kamu udah di Bali? Udah. Nggak ngerasa nyepi 2 hari? 2 bulan. Enggak, bukan nyepinya. Kan pas nyepi. Oke. Oh, nyepi itu pandemi. Itu pandemi Maret tahun 2023.
berapa ya? 2019, 2020 ya. Ah. 2020 itu nyepi ditambah oleh bapak kita. Oh, ya, Jadi ya, ya. ditambah diperpanjang 1 hari. Jadi nyepi 2 hari, nyepi nggak ada motor, nggak ada. Oh, itu. Oh ya, saya udah di sini sih. Ya udah sini. Tapi kan ngerasanya nyepi ya pada hari raya nyepi aja. Besoknya sudah Sebenarnya biasa. bukan nyepinya diperpanjang sih ya sebenarnya, tapi nyepinya tetap di hari itu. Ya. Tapi karena pandemi itu ya Dilarang keluar. dilarang keluar gitu sih. Jadi intinya kayak nyepi diperpanjang gitu. Iya. 2 hari. 2 hari. Hari itu kita Bisa aja lebih tuh kalau corona terus ya. Iya. Ya, nanti untuk corona kita bahas next video ya. Oke, boleh. Walaupun udah lama kita bahas apakah ini konspirasi Atau emang virus beneran? iya, logikanya di mana nanti kita bahas ya. Oke. Oke? Oke. Segitu dulu. Nanti kita balik lagi di ngoceh ngobrol receh. Oke. Subscribe ya.